Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang LSTM. Di kelompok kami terdapat 5 anggota, diantaranya saya sendiri, Iksan Putra Arisandi, kemudian ada Izatul Aziza, Hatan Sanuri, Anissa Alivia, dan Saihan. Jadi pada arsitektur LSTM itu kita bisa lihat seperti pada flowchart di depan, itu terdapat input data atau X, kemudian input data atau X tersebut itu akan diproses oleh LSTM unit yang pertama. Kemudian dari LSTM unit yang pertama itu akan diproses lagi hasilnya oleh LSTM unit yang kedua. Hasil dari LSTM unit yang kedua itu akan diproses dengan menggunakan lapisan linier. Setelah itu akan diproses lagi dengan menggunakan fungsi aktivasi ReLU untuk mendapatkan klasifikasi Y. Kemudian berikutnya terdapat arsitektur LSTM seperti gambar berikut. Pada arsitektur LSTM terdapat 3 input. 3 input yang pertama yaitu salah satunya ada input data atau XT, kemudian ada hidden state atau HT, kemudian ada cell state atau CT. Pada awalnya nilai dari cell state dan hidden state itu bernilai 0 untuk inisialisasi di awal. Nilai HT dan CT kedepannya akan selalu diupdate. Pada proses yang pertama, yaitu kita akan melakukan proses pencarian nilai dari forget gate atau FT. Pada mencari forget gate, kita melakukan proses perkalian antara data input dengan HT, kemudian juga ditambah dengan bias, yang nantinya akan diproses dengan menggunakan fungsi aktivasi sigmoid, sehingga didapat nilai FT atau forget gate. Dan berikutnya, kita mencari nilai dari input gate, yaitu dengan rumus yang sama, yaitu dengan melakukan perkalian antara data input dengan HT, kemudian diproses dengan menggunakan fungsi sigmoid. Kemudian berikutnya yaitu dengan mencari GT atau candidate cell state yang didapat dari perkalian antara data input dan hidden state, kemudian diproses dengan menggunakan fungsi aktivasi tanha. Kemudian yang terakhir yaitu mencari nilai OT atau output gate yang didapat dari perkalian fungsi XT dengan hidden state yang diproses dengan menggunakan fungsi sigmoid. Kemudian dari data-data tersebut, dari forget gate itu dikali dengan cell state, kemudian dijumlahkan dengan perkalian antara input gate dengan candidate cell state, sehingga didapat nilai CT yang baru atau cell state yang baru. Nah, untuk mendapatkan nilai HT yang baru, cell state yang baru itu diproses dengan menggunakan fungsi aktivasi tanha, kemudian dikalikan dengan nilai dari output gate, sehingga didapat nilai hidden state yang baru. Kemudian berikutnya kami akan mencoba untuk menjalankan atau menghitung secara manual proses LSTM. Di sini terdapat beberapa kolom, dari kolom A hingga kolom G. Di kolom A terdapat bobot input forget, kemudian kolom B terdapat bobot hidden state forget, kemudian terdapat bias input forget, bias hidden state forget, kemudian ada data input data atau X1 dan juga HT-1 atau hidden state. Nah, untuk mendapatkan FT kita melakukan proses perkalian data input X1 dengan bobotnya, kemudian ditambah dengan bias,
kemudian ditambah dengan HT-1 dikali dengan bobot, kemudian ditambah dengan biasnya. Sehingga didapat hasil seperti hasil FT seperti pada kolom G setelah dijalankan fungsi sigmoid, fungsi aktivasi sigmoid. Oke, kemudian berikutnya untuk mencari IT atau input get itu dengan menggunakan rumus yang sama, dengan menggunakan fungsi aktivasi sigmoid juga, yaitu dengan mengalihkan data input X1 dengan bobotnya, kemudian HT-1, kemudian ditambah dengan bias, kemudian ditambah dengan HT-1 dikali dengan bobotnya, kemudian ditambah bias. Setelah itu hasilnya akan dilakukan proses fungsi aktivasi sigmoid sehingga didapat hasil IT seperti pada kolom G. Kemudian berikutnya mencari nilai GT. Pada pencarian proses nilai GT, hal yang dilakukan sama, hanya saja dengan menggunakan fungsi aktivasi tanha, yaitu kita dengan mengalihkan data input X1 dengan bobotnya, kemudian ditambah dengan bias, kemudian ditambah dengan HT-1, dikalikan dengan bobotnya, kemudian ditambah bias, kemudian hasilnya diproses oleh fungsi aktivasi tanha sehingga didapat nilai hasil GT seperti pada kolom G. Kemudian berikutnya kita mendapatkan nilai hasil cell state yang baru dari beberapa get yang telah kita dapatkan sebelumnya, yaitu dari nilai FT, IT, GT, dan juga CT-1. Nah, nilai CT yang baru ini didapat dari perkalian antara forget get dengan CT-1, kemudian ditambah IT dikalikan dengan GT, sehingga didapat nilai CT yang baru. CT-1 itu awalnya bernilai 0 karena inisialisasi awal CT-1 itu nilainya adalah 0. Kemudian setelah itu kita mendapatkan mencari nilai output get dan juga nilai HT-1 yang baru. Pada pencarian proses output get itu menggunakan fungsi aktivasi sigmoid. Jadi kita mengalihkan data input X1 dengan bobotnya, kemudian ditambah dengan bias, kemudian ditambah lagi dengan HT-1 dikalikan dengan bobotnya, kemudian ditambah dengan bias dari hidden state, sehingga didapat nilai OT-nya. Kemudian setelah mendapat nilai OT, kita akan melakukan proses update suatu nilai HT-nya, nilai HT yang baru. Nilai HT yang baru itu didapat dari data input dikalikan dengan fungsi aktivasi tanha pada nilai CT yang baru. Oke, kemudian berikutnya mungkin bisa dilanjutkan penjelasannya oleh Mbak Iza terkait dengan proses LSTM 2. Selanjutnya pada lapisan LSTM 2, nilai inputan berasal dari nilai HT yang telah didapatkan pada LSTM 1. Untuk nilai awal HT-1 pada LSTM 2 diambil dari nilai terakhir dari HT-1 pada LSTM 1. Selanjutnya mencari hasil dari forget get dengan menggunakan rumus bobot dikali input ditambah dengan bias ditambah dengan bobot hidden state dikali dengan hidden state ditambah dengan bias hidden state, lalu dilakukan fungsi aktivasi sigmoid. Selanjutnya mencari nilai input get dengan rumus yang sama, yaitu input dikali dengan bobot ditambah dengan bias ditambah dengan HT-1 dikali dengan bobotnya ditambah dengan bias, lalu dilakukan fungsi aktivasi sigmoid. Selanjutnya adalah mencari nilai GT dengan rumus yang sama, namun melakukan aktivasi dengan tanha, yaitu dengan perkalian antara input dikali dengan bobot ditambah dengan bias ditambah dengan
hidden dikali dengan bobot hidden ditambah dengan bias dengan aktivasi tanha. Selanjutnya adalah mencari nilai CT dengan menggunakan rumus forget get dikali dengan CT-1 ditambah dengan input get dikali dengan kandidat cell state sehingga menemukan nilai cell state baru. Selanjutnya adalah menghitung nilai output get dengan menggunakan rumus bobot dikali input ditambah bias ditambah AT-1 dikalikan dengan bobotnya ditambah dengan bias hidden state. Lalu dilakukan aktivasi dengan aktivasi sigmoid. Selanjutnya adalah mencari nilai HT baru dengan menggunakan rumus output get dikali dengan CT yang dilakukan aktivasi dengan tanha. Selanjutnya lapisan linear yang akan dijelaskan oleh teman saya Anissa. Untuk menghitung propagasi maju lapisan linear, langkah pertama adalah mengalihkan X dikali dengan bobot ditambah dengan B. Kemudian hasil dari propagasi maju lapisan linear adalah 0,257. Setelah kita dapatkan lapisan linear, langkah selanjutnya adalah menghitung propagasi maju fungsi aktivasi relu. Di sini kita menggunakan rumus YI aksen sama dengan 0 if X sama dengan 0 else X. Maka nanti hasil fungsi aktivasi relu akan menghasilkan 0,257. Setelah itu, setelah semua proses perhitungan pada propagasi maju selesai, maka selanjutnya kita dapat mencari nilai loss-nya. Di sini kita menggunakan perhitungan mean absolute error, yang mana menggunakan persamaan loss sama dengan 1/n dikali matriks YI aksen dikurang YI untuk nilai L dari 1 sampai N. Kemudian nanti hasilnya adalah 0,114. Setelah nilai loss kita dapatkan, maka selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan proses propagasi mundur. Oke, selanjutnya pada propagasi mundur dilakukan langkahnya sama seperti ketika propagasi maju, hanya saja di sini langkahnya itu digunakan untuk mencari update pada masing-masing lapisan. Sehingga kita lakukan dengan cara terbalik atau menggunakan fungsi turunan. Di sini ketika loss-nya sudah didapatkan, kita lakukan turunannya pada fungsi aktivasi relunya. Setelah didapatkan, lalu kita lanjutkan turunan pada lapisan linear, lalu dilakukan untuk kembali ke langkah sebelumnya, yaitu turunan pada masing-masing komponen secara parsial di LSTM2. Sama seperti di LSTM2, dilakukan juga fungsi turunan parsial pada lapisan LSTM1, sehingga setelah semua proses propagasi mundur dilakukan akan didapatkan masing-masing update pada masing-masing lapisan. Selanjutnya untuk propagasi mundur, fungsi perhitungan relu akan dijelaskan teman saya, Anissa. Untuk propagasi mundur, yang pertama kita cari dulu fungsi aktivasi relunya. Kita lakukan turunan parsial dari fungsi aktivasi tersebut. Formulanya sendiri adalah gradien akan bernilai 0 jika hasil dari relu kurang dari 0, dan gradien akan bernilai 1 jika hasil dari relu lebih dari sama dengan 0. Maka proses perhitungannya adalah turunan YI aksen sama dengan 0 if X sama dengan 0 L1, sehingga hasil perhitungan relunya adalah 0,2573. Selanjutnya, menghitung
propagasi mundur pada lapisan linier. Setelah gradien fungsi aktivasi relu kita temukan, maka selanjutnya kita lakukan pencarian gradien bobot dan biasnya. Nilai tersebut melalui proses chain rule. Untuk menghitung gradien bobot pada lapisan linier, rumus yang kita gunakan adalah turunan loss sama dengan turunan WLI sama dengan XLI dikali turunan YI aksen. Sehingga nanti hasil perhitungan tersebut menghasilkan nilai 0,28567 untuk turunan parsial dari bobot. Kemudian gradien relunya 1 dan gradien bobot linearnya 0,28567. Setelah itu, kita hitung juga gradien biasnya pada lapisan linier dengan rumus turunan loss dibagi turunan BLI sama dengan 1 dikali turunan YI aksen. Sehingga hasil dari turunan parsial dari bias adalah 1, gradien relunya juga 1, kemudian gradien bobot linearnya juga 1. Kemudian angka terakhir adalah melakukan pembaruan dari nilai bobot dan bias pada lapisan linier. Nilai bobot dan bias baru ini didapatkan dari hasil pembaruan bobot yang mana menggunakan metode stokastik gradient descent. Rumusnya adalah untuk bobot baru sama dengan bobot lama dikurang dalam kurung alfa dikali gradien. Alfa di sini adalah learning rate yang bernilai 0,1. Sehingga sebelumnya bobot lama yang bernilai min 0,312 akan menghasilkan bobot baru yang bernilai min 0,3406. Kemudian untuk bias baru dapat dilakukan dengan rumus bias baru sama dengan bias lama dikurang dalam kurung alfa dikali gradien. Yang mana sebelumnya bias lama bernilai 0,3464, maka akan bernilai menjadi 0,2464. Oke, selanjutnya setelah dilakukan turunan pada lapisan linear, dilakukan turunan pada lapisan LSTM2. Di sini dilakukan masing-masing turunan parsial pada komponen di LSTM2-nya. Pertama-tama, kita lakukan propagasi mundur terhadap proses memperbarui bobot dan biasnya. Di sini pada lapisan linearnya didapatkan dengan mengalihkan nilai dari bobot dikali tan HCT. Setelah itu didapatkan hasil minus 0,59. Lalu pada turunan loss terhadap hidden cell state di sini dengan cara mengalihkan turunan dari bobot baru dari lapisan linear sudah didapatkan tadi dikali dengan output, lalu dikalikan dengan second quadrant cell state, yaitu dihasilkan minus 0,1624. Lalu setelah dilakukan proses tadi, dilakukan juga propagasi mundur terhadap proses memperbarui cell state. Di sini pertama-tama kita lakukan dulu untuk mencari turunan loss terhadap turunan cell state for gate. Di sini dengan cara mengalihkan turunan loss terhadap turunan hidden cell state dengan dikali dengan cell state minus 1, sehingga didapatkan minus 0,08. Selanjutnya dilakukan untuk mencari turunan loss terhadap turunan cell state input gate. Di sini dengan cara mengalihkan turunan dari loss terhadap hidden cell state dikali dengan input gate, dikali dengan candidate cell state. Lalu dilakukan juga untuk mencari turunan loss terhadap turunan cell state gate. Di sini dengan cara mengalihkan turunan loss terhadap turunan hidden cell state dikali dengan input gate.
Setelah proses tadi dilakukan juga propagasi mundur terhadap input gate, atau di sini mencari terhadap input gate dan kandidat cell state-nya. Di sini pertama-tama kita harus menemukan nilai dari turunan loss terhadap turunan input gate. Di sini dengan cara mengalihkan turunan loss terhadap turunan cell state input gate dikali dengan input gate dikali dengan 1 minus input gate sehingga dihasilkan minus 0,018. Setelah itu kita juga perlu untuk mencari turunan loss terhadap turunan kandidat cell state. Di sini dengan cara mengalihkan turunan dari loss terhadap turunan cell state gate dengan second quadrant gate, sehingga dihasilkan nilai minus 0,0798. Setelah itu dilakukan juga propagasi mundur terhadap forget gate dengan cara menemukan nilai dari turunan loss terhadap turunan forget gate. Di sini nilainya didapatkan dengan cara turunan loss terhadap turunan cell state forget dikali dengan forget gate dikali dengan 1 minus forget gate, sehingga dihasilkan nilai minus 0,0117. Lalu setelah itu dilakukan propagasi mundur terhadap output gate. Di sini dengan cara menemukan nilai dari turunan loss terhadap turunan output gate, yaitu dengan cara mengalihkan turunan loss terhadap turunan hidden output dikali dengan output gate dikali dengan 1 minus output gate, sehingga dihasilkan nilai minus 0,0379. Setelah semua turunan parsial ditemukan, kita dapat menggabungkan nilai-nilai tadi, sehingga didapatkan nilai gabungan dari gradient bias pada LSTM2. Masing-masing yaitu input gate-nya 0,018 sampai dengan output gate-nya minus 0,0379. Setelah itu, kita lakukan perhitungan gradient bobotnya pada setiap gate. Nah, gradient bobot ini nanti gunanya untuk melakukan update bobot pada propagasi mundur di LSTM2 ini. Pertama-tama kita masukkan dulu XT atau input pada LSTM2 pada di propagasi maju LSTM2 tadi, dan HT pada propagasi maju di LSTM2 tadi. Setelah itu kita bisa hitung gradiennya, gradien bobot setiap gate-nya. Ini didapatkan input gate gradien I input gate-nya minus 0,00088 sampai dengan output gate-nya minus 0,00182. Sedangkan untuk bobot gradien bobotnya input gate itu didapatkan minus 0,005 sampai dengan output gate-nya itu didapatkan minus 0,01. Setelah masukkan tadi kita data lagi dan kita sudah dapatkan gradien bobotnya, kita masukkan juga matriks dari bobot lama dari semua gate. Di sini kita masukkan semua nilainya dari bobot I hingga bobot H dari masing-masing gate, yaitu ada input gate sampai dengan output gate. Setelah itu nilai bobot lama ini bisa kita ambil dari pada proses propagasi maju tadi. Lalu kita lakukan turunan terhadap masukan pada LSTM2. Nah, tadi kita sudah dapatkan nilai XT dan HT pada propagasi maju, lalu ini kita lakukan turunannya. Sehingga kita lakukan dengan cara mengalihkan matriks dari bobot lama, semua bobot lama, dengan gabungan dari gradient bias yang baru saja kita dapatkan tadi. Setelah itu dilakukan pembaruan nilai bobot dan bias pada lapisan LSTM2 tadi. Nah, ketika kita sudah menemukan beberapa unsur sebelumnya tadi, kita bisa lakukan update bobot, yaitu dengan cara update bobot lama dikurangi alpha atau learning rate dikali dengan gradiennya. Di sini masing-masing
ditemukan, yaitu ada input gate sampai dengan output gate untuk bobotnya. Lalu untuk bias caranya sama, hanya saja di sini menggunakan bias lama dikurang dari nilai alfa dikali gradient yang tadi kita dapatkan. Selanjutnya lanjut ke lapisan LSTM1 akan dijelaskan teman saya, Saihan. Oke, perhitungan selanjutnya setelah melakukan propagasi mundur pada lapisan LSTM2 yaitu propagasi mundur pada lapisan LSTM1. Sama seperti sebelumnya, pertama-tama kita akan melakukan turunan parsial kepada tiap gate-nya. Yang pertama, mari kita untuk memperbarui hidden state, kita melakukan pertama-tama menurunkan loss terhadap hidden output. Nah, kita membutuhkan turunan dari nilai masukan sebelumnya yaitu 0,05584. Nah, setelah itu kita mentanha cell state-nya, lalu hasilnya itu merupakan perkalian dari turunan nilai masukan dengan tanha dari cell state. Itu didapatkan hasil 0,0128. Lalu selanjutnya kita akan melakukan perhitungan gradien terhadap cell state-nya pada hidden layer. Nah, sama seperti sebelumnya kita melakukan nilai masukan, lalu outputnya yang sebesar 0,208, lalu secant kuadrat dari cell state-nya, yaitu 0,947. Maka didapatkan hasil itu 0,011. Lalu selanjutnya setelah melakukan terhadap pada hidden state, kita lanjutkan ke cell state-nya. Nah, yang pertama itu turunan loss terhadap F-tape pada cell state. Itu dengan mengalihkan turunan loss terhadap cell state pada hidden state itu sebesar 0,011 yang sebelumnya sudah dilakukan. Lalu cell state sebelumnya yaitu 0,2354. Setelah dikalikan maka akan didapatkan hasil turunan loss terhadap FT di cell state-nya yaitu 0,0025. Lalu selanjutnya kita akan melakukan turunan loss terhadap input pada cell state. Kita memerlukan turunan loss terhadap cell state pada hidden state itu 0,011 dan juga GT itu 0,22989. Setelah dikalikan maka akan didapatkan hasil 0,02538. Lalu selanjutnya ada turunan loss terhadap GT pada cell state. Nah, sama seperti sebelumnya kita juga membutuhkan turunan loss terhadap cell state pada hidden layer itu 0,011. Lalu inputnya itu 0,68443. Lalu setelah dikalikan maka didapatkan hasilnya yaitu 0,0075. Kita telah melakukan turunan parsial pada cell state. Selanjutnya kita akan melakukan propagasi mundur pada input gate. Ada dua di sini yaitu terhadap input dan terhadap GT. Nah, turunan loss terhadap inputnya kita memerlukan turunan loss pada input pada cell state itu 0,02538, lalu inputnya dan 1 minus inputnya. Setelah dikalikan semua maka didapatkan hasilnya yaitu 0,00548. Lalu selanjutnya hasil perhitungan gradien loss, hasil pengukuran gradien terhadap GT-nya atau turunan loss terhadap GT. Itu diperlukan turunan loss terhadap GT di cell state. Itu dapatkan 0,0755. Lalu mensekantkan kuadrat dari GT-nya itu memiliki hasil 0,9472. Setelah dikalikan maka didapatkan hasilnya juga yaitu 0,00715. Setelah itu kita melakukan perhitungan gradien pada forget gate. Nah, di sini kita memerlukan turunan loss terhadap forget gate pada cell state-nya itu 0,0259. Lalu nilai dari forget gate-nya itu 0,325, lalu 1 minus forget gate itu 0,6748.
Setelah dikalikan maka kita dapatkan hasil perhitungan gradien pada forget gate yaitu sebesar 0,00057. Lalu terakhir untuk turunan parsial itu pada output gate kita dapat melakukannya dengan cara mengalihkan output minus output dengan turunan dari turunan loss terhadap output pada hidden state itu 0,018. Maka setelah dikalikan semua didapatkan hasil sebesar 0,00217. Selanjutnya setelah melakukan turunan parsial pada setiap gate-nya, kita mendapatkan nilai gabungan dan gradien bias pada LSTM1 seperti berikut. Pada gate input gate itu 0,005481 sampai ke output gate-nya didapatkan 0,002165. Bisa juga dilihat di layar. Lalu kita juga setelah mengalihkannya kita mendapatkan nilai masukan pada LSTM1. Ini XT-nya itu sebesar 0,1449 dan HT sebelumnya itu 0,04831. Nah, setelah mengalihkan dengan nilai gabungan dengan nilai masukan, maka didapatkan hasil gradien bobot pada setiap gate. Bisa dilihat di layar pada bobot I itu input gate-nya 0,00078, forget gate 0,000081, kandidat cell state-nya 0,0010191023, lalu pada output gate-nya itu 0,000310. Lalu begitu pula pada bobot IH bisa dilihat juga itu 0,000026 sampai ke output gate-nya itu 0,000105. Nah, setelah itu kita melakukan pembaruan dengan rumus yang sama, yaitu jika pada bobot itu bobot lama dikurangi learning rate dikali gradien dan seterusnya seperti itu. Ataupun pada bias itu bias lama dikurangi learning rate dikali gradiennya. Maka didapatkan hasil seperti tampil pada layar. Misal pada bobot I, pada input gate-nya itu bobot barunya itu minus 0,14351. Ataupun pada bias barunya itu pada bias I itu 0,17519. Itu setelah dilakukan perhitungan menggunakan rumus update bias ataupun update bobot seperti itu. Mungkin sekian dari kelompok kami untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.